Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priadi SPDMM CTM, seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, and pathfinder director certificate. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Luar biasa sekali. Jadi memang semangatnya Pak Danang ini kita harus contoh ya sahabat pembelajar, karena dari awal Pak Danang dihadirkan di Indonesia Belajar semangatnya tidak pernah pudar. Ya. Terima kasih Pak Danang telah hadir. Kita juga hari ini sangat spesial karena menghadirkan seseorang yang luar biasa juga. Beliau adalah Bapak Noprizal, seorang panmut permohonan PA Sungai Penuh Jambi. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Noprizal, apa kabar? Selamat siang Mbak Jessica, kabar baik, Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Noprizal telah hadir di seminar kita ya. Dan sahabat pembelajar, tema seminar kita hari ini yang akan kita bahas adalah inspirasi perubahan keempat, edisi keempat ya. Apakah kunci sukses itu? Bertindak cepat, ramah, yakin, tertib, sportif, bersyukur, dan apalagi. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Noprizal. Jadi untuk Anda jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Noprizal dan juga Pak Danang, pada saat sesi tanya jawab, boleh sekali untuk melakukan raise hand, nanti kita akan persilahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang dan juga Pak Noprizal, kita akan mulai saja. Mungkin boleh diawali dengan Pak Danang untuk intro. Bagaimana Pak Danang penjelasan mengenai inspirasi perubahan keempat? Silahkan. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. The Game of Active Selling. Jadi kita akan bahas ya soal rahasia kunci sukses. Beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Bapak Noprizal. Tetapi yang penting bahwa hal-hal yang sederhana bisa membuat kita sukses. Misalnya kata-kata yang ajaib, magic words, seperti terima kasih, minta maaf, tolong, ya seperti itu. Ya, seperti di sini nanti ada salah satu kata ramah. Ya, hari Senin kemarin saya dapat kiriman ya makanan yang dibawa tukang gojek. Saya lihat kakinya luka-luka, lalu akhirnya saya ambil salep, lalu saya bersihkan. Dia senang, lalu saya suruh bawa salep ajaibnya supaya lukanya tertutup. Kemarin saya ketemu dengan seorang buta namanya Pak Abu. Pagi-pagi kayaknya mau cari sarapan, saya bantu, lalu kita ngobrol sebentar, dia senang bisa sarapan pagi itu. Lalu sekarang ini kalau Jessica lihat di belakang saya ini adalah panti asuhan Pondok Kasih di Pinang Ranti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini, kalau misalnya melihat ada anak yatim piatu, ya bisa menghubungi nanti lewat saya untuk sudah disiapkan sekitar 40 sampai 60 tempat tinggal, ya bisa disekolahkan SMP, SMA di sini, ya dengan tinggal di asrama ini, ya di Pinang Ranti, Jakarta Timur.
Nah, di tempat inilah yang kemarin dari Indonesia Belajar, Jessica ya, itu barusan tadi ada mesin jahit yang disumbang ya dari Wihara Bandung. Lalu kemudian juga ada 10 dus buku-buku untuk anak-anak yang tadi serah terima saya sampaikan di sini. Jadi Indonesia Belajar sudah menginspirasi ya lewat karya yang nyata dengan teman-teman yang ada di sini, terutama ini dari teman-teman yang dipimpin oleh Pak Arief Hidayat ya. Terima kasih ya, pimpinannya, presidennya ada di sini ya, berani keluar dari zona nyaman. Nah, nanti kita akan lihat apa saja selain senyum ya, karena love and the world with love with you ya. Kalau kamu tersenyum maka dunia akan tersenyum sama kamu, maka akan lebih mudah kita menggapai sukses. Supaya tidak berlama-lama, kita serahkan pada ahlinya Bapak Noprizal. Selamat belajar di Indonesia Belajar. Sukses untuk kita semua. Salam Danang, datang untuk menang. Silakan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dana, intronya sangat luar biasa ya. Kita jadi pengen tahu nih hari ini tema kita apa sih. Nah, nanti akan dibahas bersama-sama dengan Pak Noprizal. Mungkin kita langsung mulai aja. Pak Noprizal, boleh silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, sebelumnya saya menyapa ini banyak senior-senior saya nih yang bergabung di sini. Nah, suhu saya nih, Pak Arief Hidayat, Presiden BKDZN, kemudian juga ada KPA Kandangan, Bu Hikmah, kemudian ada Ketua STKIP Bangko, Bu Dr. Yesi, Ketua Kahmi Kerinci, Bang Soni Indra, dan juga yang lain. Ada mahasiswa-mahasiswa, para aktivis, dan lain-lain. Terima kasih sebelumnya kepada Indonesia Belajar yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi cerita. Atas izin dari Pak Danang, sepertinya kita bisa pada hari ini bisa sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita di Indonesia Belajar. Nah, inspirasi perubahan keempat sebenarnya meneruskan dari 3 edisi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Husnul Huluk, dan hari ini kita bahas untuk sesi yang keempat, ya, inspirasi perubahan yang keempat. Nah, mungkin bisa Mbak Jessica atau Mbak Endah untuk share screen materi yang sudah dikirim. Ini pertama adalah bertindak cepat. Sebenarnya saya punya cerita beberapa waktu yang lalu ketika bertemu dengan salah satu kepala daerah, khususnya di tempat kami bekerja saat ini di Sungai Penuh. Nah, pada saat itu saya melihat memang ada cara-cara taktis yang diterapkan oleh kepala daerah itu. Nah, ketika kami bertemu dengan seorang kepala daerah, memang beliau sangat cekatan. Ketika itu beberapa menit saja kami bicara, beliau sudah bisa mengambil kesimpulan apa yang harusnya beliau lakukan, sehingga ide-ide besar yang lahir dari pihak eksternal misalnya untuk ke kita malah bisa bisa dieksekusi dengan cepat. Artinya misalnya ada tawaran-tawaran kerjasama misalnya, atau ada hal-hal lain yang ditawarkan oleh pihak eksternal, akhirnya bisa menjadi bisa dieksekusi dengan cepat gitu. Nah, pada saat itu misalnya ada kerjasama yang ditawarkan kepada kepala daerah, beliau langsung memanggil bawahannya untuk mendelegasikan wewenang. Nah, sehingga pada saat itu apa yang kita kehendaki untuk memoles ataupun untuk menawarkan poin-poin penting yang bisa kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah, bisa dengan cepat langsung bisa kita eksekusi. Nah, artinya bertindak cepat ini bukan berarti seadanya. Bertindak cepat itu orang-orang yang bisa bertindak cepat itu punya pengalaman. Nah, kenapa dibilang punya pengalaman? Karena sebelum-sebelumnya mungkin saja mereka sudah pernah melakukan hal yang sama. Jadi dari pengalaman itulah dia sudah memikirkan ketika ini yang akan dilakukan, apa itu ancaman di dalam proyek yang akan dikerjakan ke depannya,
itu bisa secara spontan karena banyaknya pengalaman tadi. Nah, semakin banyaknya pengalaman, seseorang itu bisa bertindak cepat untuk melakukan sesuatu. Nah, bahkan di saat awalnya mereka berpikir, mereka sudah tahu eksekusinya kapan. Nah, kita seperti Pak Arief misalnya, Presiden BKDZN misalnya, saya selaku junior beliau, kemudian selaku bawahan beliau, kami sudah terbiasa dengan pola yang dilakukan oleh Pak Arief, bekerja cepat, bertindak cepat gitu. Limit waktunya memang 10 hari selesai, 5 hari selesai gitu. Karena beliau sudah mengukur estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu sudah sangat terukur. Artinya dalam setiap pekerjaan itu sangat dibutuhkan orang-orang yang mampu bertindak cepat, bisa berpikir secara taktis. Dan seperti di materi yang saya tulis itu, bukan berarti bertindak cepat tanpa memikirkan ancaman dan hal-hal buruk lainnya. Bertindak cepat itu bisa kita lakukan secara spontan karena banyaknya pengalaman yang kita miliki selama ini. Mungkin itu yang pertama, Pak Danang dan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian kita coba ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu jangan terjebak dari rutinitas. Jangan terjebak dari rutinitas ini. Saya mengutip kata-kata ini dari Pak Arief Hidayat, dari Kanda Arief Hidayat. Karena menurut beliau itu orang-orang yang terjebak pada rutinitas itu tidak berpikir visioner. Dia akan tetap berada di zona nyaman. Nah, dia berada di zona nyaman. Jadi tidak akan mampu orang-orang yang tidak keluar dari rutinitas itu untuk menciptakan inovasi-inovasi. Nah, hanya saja orang-orang yang tidak terjebak pada rutinitas ini itu harus punya beberapa hal yang berbeda dari orang-orang yang lainnya, dari teman-teman kerja, misalnya teman-teman sejawat, karena dia harus mampu bekerja cerdas dan bekerja cepat. Kenapa demikian? Karena ketika dia mampu bekerja cerdas, mampu bekerja dengan cepat, maka dia akan punya waktu dan punya strategi untuk menciptakan inovasi. Bagaimana nantinya mereka berinovasi sementara pekerjaan rutinitasnya belum tuntas misalnya. Dan intinya banyak hal, misalnya kita contohkan saja misalnya di universitas misalnya. Di universitas itu ada beberapa fakultas di dalam satu buah perguruan tinggi, satu buah universitas, tetapi ada dua universitas atau satu universitas yang keluar dari rutinitas. Artinya 3 atau 4 universitas lain, fakultas lain hanya terpaku pada proses belajar mengajar, tatap muka atau apa gitu. Nah, sementara ada fakultas tertentu yang dari hari ke hari selalu melakukan hal baru. Intinya di sana mahasiswanya akan mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di sebuah fakultas itu berkat mungkin pejabatnya, dekannya misalnya, atau pembantu wakil-wakil dekannya dan pejabat lainnya, sehingga sebuah fakultas itu punya nama populer dan menjadi buah bibir dari hari ke hari di satu buah perguruan tinggi itu. Nah, hasilnya jika dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bekerja pada rutinitas, banyak hal yang mampu didapatkan oleh orang yang keluar dari rutinitas. Pasti punya nilai plus dibandingkan dengan yang lain. Nah, intinya ketika kita sudah bekerja mengerjakan hal rutinitas, kemudian kita punya inovasi-inovasi, dan pada poin puncaknya kita akan memiliki kepuasan tersendiri ketika kita mampu menunaikan itu semua. Itu mungkin poin yang kedua. Kemudian kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini sepele. Kenapa saya bilang sepele? Sebenarnya
Poin ketiga itu hanya apa? Ramah. Ramah itu gimana ya? Kalau kita bicara ramah. Jadi ada sebuah rumah atau sebuah rumah lah, kita contohkan sebuah rumah. Rumah itu jarang sepi. Rumah itu selalu dikunjungi oleh banyak orang. Malam hari jadi tempat ngumpul, kemudian siang hari ada saja orang-orang yang datang ke rumah. Itu karena si pemilik rumah itu pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Danang tadi, orangnya mudah senyum, kemudian apapun yang disampaikan oleh pihak lain yang misalnya bertamu selalu ada solusi. Nah, selagi hal-hal demikian itu kita pertahankan dan kita lakukan, maka sudah barang tentu orang yang mendapatkan orang yang puas berteman dengan kita, orang yang mendapatkan apa yang dikehendaki ketika berteman dengan kita, itu akan selalu ingat. Karena kadang-kadang ada orang yang berpikir ketika dia ramah itu punya budget, itu punya jadi uang keluar itu Pak Danang. Jadi kenapa uang keluar? Karena kita akan punya menyisihkan waktu, misalnya akan menyempatkan waktu untuk menyiapkan kopi, menyiapkan teh ketika tamu-tamu kita datang ke rumah, ataupun kita ngajak orang untuk minum di luar atau makan di luar. Nah, itulah yang kadang-kadang ketika kita masih berpikir punya banyak teman itu uang keluar, harus ada budget, padahal teman-teman yang banyak itu sebenarnya akan membawa kita untuk membawa rezeki, sebenarnya membawa rezeki bagi kita, karena banyak teman, tentu teman-teman itulah yang nantinya akan mensukseskan kita untuk meraih apa yang kita kehendaki, apa tujuan dan capaian kita pada masa-masa mendatang. Dan tentu itu semua harus dilakukan dengan ramah. Kadang-kadang kita ketemu teman di bengkel misalnya, atau kita lagi di jalan terus macet atau hujan. Nah, ketika kita duduk, padahal kita cuman hanya menawarkan segelas teh atau rokok misalnya bagi yang merokok, tapi itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan itu adalah ramah, itu adalah kunci sukses sebenarnya. Tanpa ramah, kita bagaimana orang mau dekat sama kita, dekat dengan kita untuk bicara banyak hal dengan kita, sementara kita sendiri mempertahankan kita selalu diam, kita tidak komunikatif dengan orang lain. Mungkin itu adalah poin yang ketiga. Nah, kita ke poin yang keempat. Poin yang keempat itu yakin. Poin yang keempat itu adalah yakin. Kenapa saya masukkan yakin itu pada kunci sukses inspirasi kehidupan sesi 4 ini? Jadi yakin itu, saya punya teman sekitar medio tahun 2000, di sekitar tahun 2000, dia ekonominya ya menengah ke bawah, kemudian saya ketemu di Kota Jambi. Nah, pada saat itu saya berbicara dengan dia. Nah, di saat pembicaraan itu ya dia hanya menyampaikan bahwa begitu sulitnya mengarungi kehidupan ini. Tetapi dia yakin dengan apa yang sedang dia lakukan. Nah, setelah itu selang 11 atau 12 tahun saya ketemu lagi. Nah, di saat saya ketemu di salah satu mall di pusat perbelanjaan di Kota Jambi, saya ketemu, dia sudah berubah. Nah, dia sudah berubah, gayanya juga sudah luar biasa, sudah mungkin kalau disebut perlente mungkin tidak, tapi sudah mengkilat lah Pak Danang. Jadi dia sudah mengkilat, sudah berminyak lah auranya. Nah, ketika itu saya coba cerita. Nah, di saat itulah saya ketahui bahwa dia yakin apa yang dia kerjakan pada saat itu suatu saat akan berbuah manis. Dan sekarang dia
teman saya itu menjadi kepala sekolah, kepala madrasah di salah satu kabupaten di kota Jambi. Padahal sebelumnya ya masuk kategori 2 apalah namanya di apa tenaga honorer itu. Mungkin senior saya Bang Soni Indra mungkin tahu itu cerita-cerita yang seperti itu yang saya ceritakan tadi. Itu yang poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima itu adalah belajar tertib. Poin yang kelima belajar tertib, yakin sudah selesai. Jadi belajar tertib. Nah, belajar tertib ini kenapa saya pasang gambar sepeda. Jadi saya itu setiap hari Sabtu pagi itu saya punya komunitas bersepeda. Nah, di awalnya kita juga tidak punya peraturan apa yang mengikat, peraturan yang tertulis bahwa mulai dari cara parkir sepeda, kemudian bagaimana caranya di jalan, kemudian bagaimana caranya ketika kita stop, kemudian kita berhenti. Nah, dari situ ternyata menarik untuk menjadi inspirasi kehidupan kita, karena awalnya menjadi orang yang tertib itu sulit. Menjadi orang yang tertib itu sulit ketika nilai-nilai itu belum begitu tertanam pada diri kita. Nah, dari situlah dari komunitas bersepeda itu jadinya ketika kita mulai start sepeda itu kita parkirkan rapi. Kemudian setelah itu kita tertib di jalan dan kita tidak beberapa poin lainnya akhirnya membuat kita tidak ketika di jalan tentunya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya ketika kita tertib di jalan. Begitupun ketika kita berhenti. Nah, itu ketika kita ini kan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata tertib itu perlu belajar karena sulit itu memang ketika nilai positif dari tertib itu sendiri. Ya, contohnya misalnya antri dimanapun kita antri, ketika tidak tertib maka akan muncul hal-hal lain yang sebenarnya bisa saja membuat masalah ketika dalam kehidupan bermasyarakat. Itu poin untuk belajar tertib. Kemudian setelah belajar tertib, berbagi itu tidak mengurangi. Nah, itu adalah poin yang keenam. Berbagi itu tidak mengurangi. Nah, berbagi tidak mengurangi ini maksudnya pada Olimpiade Tokyo 2020 kemarin itu ada sesuatu yang menarik kita simak, yaitu ketika saya mengutip dari salah satu media online media online nasional, itu ada Mutas Esa Barsim dan Gianmarco Tamberi. Dia sama-sama menorehkan lompatan tertinggi dalam final lompat tinggi perebutan medali emas. Nah, lompatannya 2,37 meter. Nah, pada saat itu ketika beberapa kali diulangi, ternyata lompatannya sama dan akhirnya satu di antara mereka cedera. Nah, ketika cedera akhirnya ofisial itu atlet itu menanyakan gimana kalau seandainya pertandingan ini, lomba perebutan medali emas ini tidak usah dilanjutkan, tapi medali emas ini bisa tidak ketika kita sama-sama mendapatkan medali emas. Jadi nggak usah satu emas satu perak, tapi kita ini saja sama-sama mendapatkan medali emas. Ternyata oleh panitia boleh. Nah, boleh. Jadi ternyata ya bonus yang mereka dapatkan dari negara juga tidak berkurang. Dia juga tetap mendapatkan medali emas. Kemudian jadi rasa pengorbanan dan kerelaan untuk memberi, semakin banyak memberi, semakin tidak akan merasa kekurangan. Itulah keindahan berbagi daripada sekedar menerima. Ketika telah meraih kesuksesan, kita tidak boleh lupa daratan. Itu poin yang keenam ya, yang keenam. Kemudian poin berikutnya, putus asa. Jadi anak-anak itu kalau putus asa ketika dia baru belajar berdiri atau baru belajar berjalan,
mungkin kita saja, mungkin kawan-kawan yang lain juga sampai saat ini tidak bisa jalan, tidak bisa lari karena putus asa, berdiri jatuh. Nah, kita Grecia Poli sendiri, atlet badminton kita itu juga sudah sempat 2 kali mau gantung raket, gagal gantung raket, ganti pasangan, dan akhirnya di tahun 2020, Olimpiade 2020 yang diselenggarakan 2021, mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mendapat medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Kalau saja dia berhenti atau stop pada saat itu, dia tidak bisa menorehkan namanya di memori kita semua. Dia adalah salah satu peroleh medali emas di Olimpiade dari cabang badminton. Nah, bangkit dari kegagalan adalah suatu titik yang tanpa kita sadari memiliki kekuatan yang sangat besar. Kadang-kadang kita kecewa dengan situasi yang kita hadapi pada saat itu. Nah, kekecewaan itulah yang kadang-kadang membawa semangat menjadi lebih besar, karena semangat perjuangan untuk menjadi yang lebih baik akan menggelora luar biasa. Kan kawan-kawan yang lain juga merasakan hal yang demikian. Kadang-kadang kita kecewa, kemudian kita marah dengan situasi yang terjadi, tetapi itu menjadi titik balik semangat yang menggelora, sehingga akhirnya apa yang ingin kita capai dan apa tujuan kita bisa kita dapati. Dan intinya jangan putus asa. Lanjut, poin yang berikutnya, Mbak Jessica, sportif. Nah, sportif agak menarik ini sportif. Kenapa? Karena semua orang pasti ingin menang. Bang Sony Indra misalnya selaku ketua kami Kota Sungai Penuh Kerinci misalnya juga pernah adu visi, pernah sama-sama berjuang ingin mendapatkan sesuatu misalnya. Tetapi ternyata ada yang menang, ada yang kalah. Sama seperti halnya olahraga. Nah, intinya sportif itu kalau kita sportif maka kita juga bisa menerima kekalahan atau kekurangan diri sendiri. Juga sebaliknya, mau menerima dan mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain. Itu untuk sportif. Kemudian jangan takut memulai. Jangan takut memulai ini intinya jangan takut memulai. Apapun ide yang kita dapatkan, baik itu ide dari kita sendiri atau ide inspirasi, ide-ide dari orang lain, itu kita mulai saja. Karena beberapa waktu yang lalu misalnya ada MOU dengan MOU satu buah lembaga misalnya dengan orang lain, dengan lembaga lain. Pada saat itu saya menyimpulkan, saya mengutip suatu pernyataan, ketika ini adalah sesuatu ide kecil dulunya, ketika perbincangan di warung kopi misalnya, atau di sela-sela habis apel, ketika itu tidak kita lakukan, kita tidak tahu pada hari ini akan terlaksana sesuatu yang besar ini. Nah, dari situlah makanya jangan takut memulai. Mulai saja dari hal yang kecil. Setelah kita mulai dari hal yang kecil, maka semuanya akan berangsur-angsur dan akhirnya menjadi besar. Nah, kita tahu misalnya teman saya yang pada hari ini juga ikut pada webinar Indonesia Belajar ini, ada Ketua STKIP Kabupaten Merangin, Dr. Yesi Elpisa MPD. Dulunya kami sama-sama LK1 Bareng, kami sama-sama dari kampus yang di Kota Jambi. Nah, hari ini karena dia tidak takut memulai, akhirnya dia sekarang sudah jadi doktor, sudah menjadi Ketua STKIP di Kota Bangko. Dan apa yang dia rasakan saat ini karena dia berawal dari tidak takut memulai pada beberapa tahun yang lalu, sehingga pada saat ini dia teman saya itu sudah menuai hasil dari apa yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Itu yang ke-9. Kemudian yang terakhir, tidak semuanya itu harus kita syukuri. Kita harus bersyukur karena mensyukuri nikmat Tuhan tetap menjadi yang paling utama. Dia sumber dari segalanya karena Ia telah memberikan segalanya kepada kita di bumi ini. Mungkin itu Mbak Jessica, Pak Danang, dan
rekan-rekan atau senior-senior semuanya yang kita sampaikan di awal acara ini. Kemudian lanjut Mbak Jessica. Terima kasih sebelumnya Pak Noprizal, luar biasa sekali ya. Ternyata memang banyak yang memang harus kita catat dan kita lakukan di kehidupan kita ya. Untuk tentunya berubah. Terima kasih Pak Noprizal. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam sesi tanya jawab, dari Pak Danang mau menambahkan, silakan Pak Danang. Sedikit aja ya. Ada pepatah never give up. Jadi jangan pernah menyerah. There are many ways to Rome. Ada banyak jalan menuju Roma. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi untuk mencapai sukses memang ada banyak cara. Tapi cara yang utama adalah berserah pada Tuhan, ya percaya pada Tuhan, yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan insya Allah kalau Tuhan meridhoi, apa yang kita harapkan kita akan tercapai karena Tuhan berkenan untuk kita sukses dan berhasil. Begitu Jessica, mungkin ada pertanyaan atau sharing dari yang lain, mungkin Pak Arief silahkan. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Noprizal. Ini kita kehadiran seseorang yaitu Pak Arief Hidayat SHMM. Beliau sudah juga hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Pak Arief mau menambahkan, silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Jessica, Pak Danang. Ini sebenarnya saya ganggu acaranya Mbak Jessica ini. Baik, satu catatan bahwa harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Memulai sesuatu itu saya garis bawahi yakin. Kalau saya sudah ditanamkan doktrin yakin usaha sampai. Ini ada ketua kami. Jadi memang yakin itu membawa energi positif Pak Danang. Ketika kita memulai sesuatu, ketika kita sendiri tidak yakin, maka upayanya akan melemah. Jadi yakin ini menjadi menarik. Oleh karenanya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya tanggal 7 Oktober nanti akan mengupas tuntas juga Profesor Fatimah. Jadi Profesor Fatimah ini sedikit saya cerita. Profesor Fatimah ini adalah orang biasa-biasa saja dari keluarga tidak punya. Bahkan pada saat dia kuliah itu seorang wanita itu kernet mobil angkot Mbak Jessica. Ini menarik ini. Dia kernet mobil angkot, jualan koran sampai jadi profesor. Artinya dengan usahanya yang sungguh-sungguh dan punya keyakinan pasti berhasil. Intinya harus yakin memulai sesuatu, harus yakin mengerjakannya. Insya Allah mudah-mudahan jangan lupakan semuanya ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi kita juga nggak boleh sombong dengan kekuatan kita, maka Tuhan berperan juga di situ. Terima kasih Pak Danang, Mbak Jessica. Lanjut. Terima kasih juga Pak Arief sudah hadir. Terima kasih ya untuk Pak Arief, Pak Danang, dan juga Pak Noprizal sudah berbagi bersama-sama kita di Indonesia Belajar siang ini. Bagi sahabat pembelajar mungkin boleh ya untuk bertanya di kolom komentar, silahkan. Nah, tapi mungkin sebelum itu saya yang bertanya dulu nih. Ini ada dari slide-nya Pak Noprizal ya, bahwa memang kita kan memang tidak boleh putus asa. Nah, mungkin dari Pak Noprizal dan juga Pak Danang, ada tips gak nih apabila kita berputus asa, itu gimana untuk bangkit dari putus asa tersebut? Mungkin dari Pak Danang terlebih dahulu yang menjawab, silakan Pak Danang. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Arief ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita antroposentris, ya itu mungkin susah. Tapi yakin bahwa Allah menghendaki kita berhasil atas ridhonya, atas kemurahannya, ya kita bisa berhasil. You are what you think. If you think you can, you can. Kamu seperti apa yang kamu pikir. Kalau kamu pikir bisa, pasti bisa. Ya caranya ada ora et labora, ada usaha dan doa. Dialah dengan doa itu apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendaknya terjadi. Jadi supaya kita tidak putus asa, karena putus asa sering karena mengandalkan diri maka seolah nggak mampu. Tapi kalau Allah yang bertindak, Allah yang berkenan, maka semua bisa karena ridho kemurahannya. Begitu Jessica. Terima kasih Pak Danang. Untuk Pak Noprizal silakan mungkin boleh dijawab. Ya sebenarnya saya hanya
hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Kata Pak Arief, kami sudah terdoktrin dengan kalimat yakin usaha sampai. Jadi apapun yang kami lakukan itu, kami yakin itu semua akan sampai. Intinya semangat itu harus selalu berkobar. Nah, ketika kita sudah semangat dan kita juga memikirkan, kita juga melihat masih banyak orang-orang yang sebenarnya jauh di bawah kita. Artinya ketika kita terhambat, ketika kita menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, nah itu karena kita mampu. Nah, orang-orang yang tidak mampu tidak akan diberikan ujian seperti itu. Makanya kita pasti akan keluar dari ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Kan begitu Mbak Jessica? Terima kasih Pak Noprizal dan juga Pak Danang. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi Pak Noprizal sempat bicara mengenai sportif ya, kesportifan. Nah, bagaimana nih menurut Pak Noprizal dan juga Pak Danang ya, apabila kita dihadapi oleh suatu pertandingan ataupun kehidupan ya, bahwa kita tuh sebetulnya bisa aja tidak sportif. Nah, tapi gimana caranya kita untuk memilih supaya kita sportif? Nah, ini mungkin boleh Pak Noprizal terlebih dahulu yang menjawab, setelah itu baru Pak Danang. Silakan Pak Noprizal. Jadi saya malah berpikirnya gampang. Ketika kita tidak sportif, semuanya akan ketahuan. Semuanya akan ketahuan ketika kita tidak sportif. Kenapa demikian? Karena misalnya saja kita rebutan jabatan nih. Rebutan jabatan antara saya dengan Bang Sony misalnya. Rebutan jabatan sebagai ketua Kami Kerinci Sungai Penuh. Nah, ketika saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi itu, nah ketika periode itu berjalan, ternyata saya gagal. Saya gagal untuk melakukan itu, dan ketika kita berpikir itu, di saat kita melakukan hal-hal yang tidak tadi, hal-hal yang garis-garis haram lah misalnya, untuk mendapatkan itu, maka kita akan malu. Nah, kita akan malu. Makanya kalau kita sportif, sudah saatnya kita mendapatkan itu, kita sudah siap. Tentu Bang Sony juga mengalah dari saya misalnya. Tapi misalnya pada saat ini Bang Sony lawan kita misalnya memang jauh lebih siap, jauh ini ya, silakan saja gitu. Jadi kita memang harus sportif, dan sportif itu kita hubungkan dengan tertib tadi, semuanya akan tuntas. Kita tidak sportif, hanya kita malu. Kita malu karena kita belum siap untuk melakukan itu. Kita siap, tidak siap. Ya misalnya sekarang misalnya mungkin Pak Arief juga tahu misalnya ada ZI, ada APM, terus misalnya seseorang yang punya jabatan tetapi dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak mengerti sama sekali apa itu. Nah, mungkin saja dia melakukan hal-hal yang tidak sportif misalnya untuk mendapatkan sesuatu. Lobby sana sini misalnya atau lain sebagainya. Ataupun contoh-contoh lain misalnya, semuanya akan ketahuan lah. Semua akan ketahuan, di mata Tuhan tidak ada yang tertutupi, artinya ujung-ujungnya kita malu sendiri. Mungkin itu Mbak Jessica, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Noprizal. Dari Pak Danang, silakan Pak Danang. Saya sharing dari pengalaman saja ya. Waktu saya menjadi juara misalnya menulis naskah drama radio, lalu menjadi juara puisi, lalu menjadi juara kuliah dan seterusnya. Itu saya usaha itu dengan mengikuti misalnya kuliah, dengan mengikuti training-training, dengan mengikuti aturan-aturan itu, lalu latihan, lalu sepenuh hati, fokus di satu. Waktu training membuat naskah drama radio ya di situ. Waktu saya menyiapkan lomba puisi ya di situ. Waktu ikut training travel ya di situ. Waktu kuliah ya di situ. Satu saja fokus. Akhirnya saya dari juara 1 peringkat terbaik itu bukan karena saya nyari minta artis telepon ofisial tadi lobby sana sini, enggak. Tapi karena hasil itu, dan saya nggak menyangka semua itu mendapatkan karena usaha disertai dengan doa. Saya ada doa pasti itu, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tetapi saya selalu di luar dugaan karena saya nggak ngejar tapi hanya mengusahakan yang terbaik. Dan karena kita usahakan yang terbaik, hasil yang terbaik, dosen ngelihat atau juri ngelihat, trainer ngelihat, kita akhirnya menjadi yang terbaik. Seperti saya mendapatkan highest award for achievement yang ditandangani presiden dan vice president instructor di Amerika Serikat. Saya nggak nyangka itu. Jadi cara sportif itu adalah kita menyiapkan diri, kita belajar sungguh-sungguh, kita fokus,
Akhirnya saya disebut Danang datang untuk menang, memang sering juara 1 di luar apa yang saya pikirkan. Begitu, Mas Noprizal dan Mbak Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Noprizal ya. Jadi memang kita tidak boleh tergiur akan kecurangan-kecurangan itu, karena nanti juga nggak baik ya ke depannya kalau misalkan memang kita menggunakan cara-cara yang tidak sportif seperti itu. Ya, Jessica, yang lucu itu saya sering diminta menjadi manajer ya Pak Arief. Waktu itu masih kuliah minta menjadi manajer Jatim, Indotim, menjadi manajer Jogja di Jateng. Saya nggak mau karena saya pengen kuliah ini beres dulu. Akhirnya saya juara 1, dengan juara 1 akhirnya saya juga menjadi manajer di Jatim, Indotim, malah akhirnya menjadi national sales manager. Jadi apa yang nggak kita kejar, tapi karena kita menyiapkan diri dengan sepenuh hati, akhirnya mendapat hadiah yang tertinggi atau lebih dari yang kita harapkan. Begitu dari pengalaman saja. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih juga Pak Noprizal. Banyak yang dijawab raise hand sudah. itu. Dan ini ada beberapa yang melakukan raise hand. Mungkin ingin bertanya ya. Dimulai dari Pak Rendra Widiakso. Mungkin silahkan buka mic-nya. Silakan Pak Rendra. Mungkin mau bertanya ke Pak Danang dan juga Pak Noprizal. Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang, selamat siang. Pak Arief, Presiden BKDZN, selamat siang Pak. Pak Noprizal, selaku pembicara narasumber ini luar biasa. Iya. Sebenarnya kunci sukses itu menurut saya juga salah satunya itu terkait dengan mental ya Pak ya. Kita harus berani memberanikan diri bahkan untuk menjaga tekad kita. Nah, namun pasti akan menjadi suatu pertanyaan, bagaimana sih Pak sebenarnya posisi kita ini untuk menjaga bukan eksistensi ya, tapi menjaga konsistensi. Nah, untuk terus melakukan perubahan. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kunci kesuksesan, kalau menurut saya tidak hanya dinilai dari suatu hal yang sifatnya penghargaan, tapi yang patut dihargai adalah perjuangan. Nah, namun kan kita nggak bisa pungkiri nih bahwa sebenarnya orang-orang sekitar kita itu hanya melihat hasilnya gitu, resultnya yang dilihat, tapi perjuangannya kadang nggak diperhatikan kan begitu. Nah ini posisi yang bagaimana sih posisi kita ini sebagai orang yang bisa terus menjaga konsistensi bukan eksistensi, dan kemudian kunci sukses itu apakah benar harus dinilai hanya dengan penghargaan atau perjuangankah yang harus dinilai? Terima kasih. Terima kasih Pak Rendra. Pertanyaannya luar biasa sekali. Kita akan langsung jawab aja mungkin dari Pak Danang terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak Noprizal. Silakan. Saya dari pengalaman juga ya, Mas Rendra, ini dari Gorontalo ya, jauh di sono ya. Luar biasa, terima kasih. Mantap jiwa. Jadi saya melihat misalnya ngamati teman-teman itu yang dikirim ke luar negeri itu apa sih? Ternyata yang pintar bahasa Inggris. Ya sudah, saya belajar persis proses tadi Pak, perjuangan. Jadi waktu saya belajar dari elementary, intermediate, terus akhirnya advance, GMAT, dan seterusnya, saya nggak pernah mikirin kapan dikirim, kapan apa. Tapi tahu-tahu saya dikirim ke luar negeri. Wah, 30-40 negara udah saya kelilingin. Itu karena saya menyiapkan diri. Proses tadi, nggak mungkin orang dikirim ke luar negeri kalau nggak bisa bahasa Inggris, bukan? Lalu saya dengan ambil TOEFL GMAT yang tadinya nggak penting-penting, Pak Arief. Tahu-tahu saya bisa dapat beasiswa untuk ambil S2. Loh, ternyata soal-soal untuk masuk S2 itu ternyata dari GMAT, latihan TOEFL itu yang dulu, ini untuk luar negeri loh harusnya. Tapi ternyata kepake waktu kita ada kesempatan dapat beasiswa S2. Coba kalau kita nggak nyiapin Mas Rendra, prosesnya tadi. Ya mungkin gagal meskipun dikasih beasiswa. Jadi saya mendukung bahwa jangan dilihat suksesnya, prosesnya. Itu betul sekali, saya setuju Mas Rendra untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang. Boleh Pak Noprizal untuk menjawab dan menambahkan. Silahkan Pak. Oke, Pak Rendra, luar biasa Pak Rendra. Ini satu blok nih kayaknya. Itu Pak Rendra, jadi penghargaan itu sendiri sebenarnya juga harus dihargai. Jadi saya melihat satu foto dari WKPA Lahat misalnya, itu menghargai penghargaan. Jadi penghargaan yang dia dapatkan terus dipajang dan kadang-kadang kan tersimpan di gudang atau tidak ditempatkan pada tempatnya. Itu juga ditempatkan ya dimuliakan lah, dimuliakan misalnya di
dipajang gitu. Intinya adalah kalaulah penghargaan itu sendiri kadang-kadang tidak dihargai, apalagi kita yang berjuang. Nah, artinya maksud saya kita berjuang ya berjuang saja gitu. Dihargai atau tidak, pokoknya kita tetap semangat. Nah, kalau kita akhirnya terlalu peduli dengan penghargaan yang akan kita dapatkan, misalnya itu akan malah merepotkan kita karena kita selalu menunggu kapan kita dihargai, terus kapan kita mendapatkan tempat gitu. Sudah, kita cuek saja dengan itu, toh nantinya walaupun kita berada jauh di pelosok, kita berada jauh di daerah, misalnya Pak Rendra atau ya kita lah misalnya yang berada jauh, toh kita juga bisa ketemu Pak Danang, ketemu Pak Arief, ketemu dengan siapa saja di forum ini misalnya, itu juga sudah merupakan penghargaan bagi kita. Intinya perjuangannya harus tetap semangat. Gitu Pak Rendra. Dalam hal ini saya menghargai Pak Arief. Betul sekali, itu harus ada kolaborasi, ada networking. Makasih Pak. Dengan BKCDN, buku saya kemarin ada yang dipesan dari Gorontalo 10 Pak. 1 juta masuk Pak, bisa untuk bantu yang lain juga. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Nofrizal. Pak Rendra semoga terjawab ya. Kita langsung lanjut lagi aja ke ini ada komentar dari Pak Arief. Selain itu kunci kesuksesan itu kolaborasi karena jika upaya yang dilakukan sendiri hasilnya masih biasa, cobalah bersinergi dengan kekuatan lain. Maka hasilnya pasti luar biasa. Terima kasih komentarnya Pak Arief. Luar biasa Pak Arief. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini sudah ada yang melakukan raise hand, yaitu Pak Sony Indra ya. Ya, silahkan mungkin Pak Sony Indra, kamera dan mic-nya boleh dibuka. Mungkin mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host sudah kasih kesempatan. Biasa hari ini saya bisa bertatap muka, walaupun itu mungkin lewat ring ini. Ada senior Arief Hidayat yang sebelumnya Nofrizal sudah sedikit menceritakan siapa itu Kanda Arief Hidayat, gitu ya. Dan ada juga siapa tadi Kanda dan So ya. Juga Nofrizal juga sudah sedikit cerita dengan saya. Beliau ini saya yakin ini adalah beliau ini orang-orang yang luar biasa. Artinya kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa juga buat saya bisa bertatap muka karena bisa berbagi pengalaman yang mana pengalaman tersebut sangat-sangat bermanfaat dan itu mungkin secara person kita sering kita lakukan namun mungkin tidak terkonsep ya apa yang telah kita lakukan ini tidak terkonsep atau tersistematis seperti ini. Alangkah baiknya seperti apa yang dipaparkan oleh Adina Nofrizal tadi, hal yang positif seperti itu mungkin dari pengalaman-pengalaman mungkin bisa ditulis ya. Semakin banyak menulis hal-hal yang positif seperti itu mungkin bisa jadi sebuah hal yang positif yang bisa dibagi kepada orang banyak. Gitu. Dan di sini juga ada Pak Danang, salam kenal nih Pak Danang dari Kerinci Pak Danang. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Danang dari Adina Nofrizal, saya lihat ini adalah semuanya tidak lepas dari nilai-nilai religius yang kita nilai-nilai religius yang kita lakukan, yang kita pahami selama ini dan yang kita lakukan selama ini. Makanya saya katakan tadi mungkin ada hal-hal yang dari poin-poin itu yang sudah pernah kita lakukan, namun itu mungkin kita anggap masih biasa-biasa saja. Seperti bertindak cepat. Ini juga sebuah nilai yang makanya tidak salah kalau saya katakan bahwasanya ada ayat yang mengatakan setelah sholat Jumat itu bergegaslah untuk mencari nafkah. Ketika kalau istirahat ya istirahat, tapi ada saatnya bergegas. Itu makanya itu salah satu mungkin yang dikatakan bertindak cepat. Mungkin kalau diimplementasikan kepada hal-hal yang lain mungkin bisa jadi. Makanya kalau bertindak cepat ini mungkin tadi kalau kata Nofrizal itu saya sepakat bahwasannya bertindak cepat itu salah satu
indikator suksesnya tindak cepat itu adalah pengalaman. Jadi kalau tanpa pengalaman mungkin cukup kesulitan gitu ya untuk bertindak cepat tersebut. Ini pengalaman yang salah satu yang membuat kunci suksesnya dari bertindak cepat. Namun dalam hal itu juga mungkin kita harus pahami bahwa saya sangat sepakat sekali bahwa jangan pernah takut gagal ya. Jangan pernah takut gagal karena sesuatu itu tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal. Yang ideal nanti ketika kita sudah melakukan, baru ketika kita sudah melakukan dan kita sudah merasakan, itu baru yang ideal kalau menurut saya. Itu juga dengan ramah. Kalau menurutnya ramah ini bisa dikatakan adalah kuncinya adalah silaturahmi. Jadi ramah itu ada bagian dari silaturahmi karena dengan silaturahmi yang membuka rezeki dan memperpanjang umur istilahnya. Ada lagi tadi mungkin sportif ya. Kalau menurut saya sportif itu tidak hanya dengan orang lain, tapi bagaimana sportif dengan diri sendiri. Mungkin itu lebih apa ya? Lebih kita harus kita tanamkan sportif terhadap diri sendiri. Terkadang ini yang hal yang sulit untuk bisa sportif terhadap diri sendiri. Sudah jelas-jelas kita tidak sanggup, masih juga memaksa diri, ini yang katakan tidak sportif. Mungkin dengan orang lain kita bisa berdamai, tapi dengan orang lain kita tidak bisa berdamai. Nah, dengan diri sendiri kita tidak bisa berdamai. Tapi mungkin yang harus kita tanamkan juga adalah sportif terhadap diri sendiri, mengakui kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Dan mungkin yang terakhir itu bersyukur, saya sepakat itu bersyukur ada kunci dari bagaimana kenikmatan lain yang harus kita rasakan. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak kenikmatan yang akan kita rasakan. Saya pikir seperti itu, dan yang perlu saya apresiasi pada hari ini adalah saya bisa bertatap muka dengan senior-senior dan para mereka yang punya kemauan dalam rangka melihat bahwasanya kita ini adalah makhluk yang unik dan tidak bisa hidup sendiri, yang perlu butuh orang lain untuk mencapai sebuah kebaikan, baik di dunia maupun mungkin di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesempatan lain, mungkin saya izin mungkin bisa diundang lagi Nom. Itu saja. Siap. Kan Arif mungkin kalau ada tatap muka lagi minta diundang lagi nih. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Mungkin ada tanggapan dari Pak Danang atau Pak Noprizal mengenai Pak Sony, silakan. Oke, baik. Tadi betul dikatakan. Success come from value to value without sukses itu berasal dari gagalan-gagalan tanpa kehilangan semangat. Jadi memang harus semangat. Satu. Yang kedua, experts come from expertises. Jadi menjadi seorang ahli itu harus sering latihan. Jadi kalau sering dikatakan di about liars itu menurut Malcolm Gladwell, itu orang ahli itu kalau punya pengalaman di bidang yang sama 10 tahun atau punya jam terbang 10.000 jam terbang. Nah, seperti tadi dikatakan Pak Noprizal, maka dengan pengalaman itu seandainya bertindak cepat, sudah tahu apa yang dilakukan karena sudah terbiasa. Saya ini kalau suruh ngomong, nah itu paling gampang dimanapun. Ngasih sambutan ya, oke. Ngasih renungan ya, oke. Ngasih jadi MC ya, oke. Karena apa? Sudah punya pengalaman. Nah, seperti itu. Jadi penting yang namanya tadi itu pengalaman juga. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Danang. Pak Noprizal mau memberi tanggapan mungkin? Untuk Bang Sunindra, sepertinya saya tidak ada yang mau disampaikan karena beliau adalah lawan debat saya kadang-kadang ataupun lawan cerita saya. Yang penting dengan Bang Sunindra punya banyak menginspirasi kita akhirnya, sehingga seperti penulisan beliau juga hobi nulis. Kemudian sekarang beliau juga berani keluar dari zona nyaman ini Bang Sunindra, karena selalu ingin terus belajar, kuliah lagi, dan itu semuanya adalah kunci kesuksesan lah untuk kedepannya. Mungkin begitu Mbak Jessica.
Pak Nofrisal bisa tolong nanti kasih nomor WhatsApp-nya Bang Sony. Siapa tahu kita bisa berpartner dengan Bang Sony untuk menginspirasi teman-teman dan Indonesia. Siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Nofrizal. Ini ada satu orang lagi yang melakukan raise hand, mungkin ingin bertanya. Ini mungkin akan menjadi satu pertanyaan terakhir ya, karena tidak terasa sekarang sudah jam 3 lewat. Silakan dari Ibu Zufriani, silakan. Boleh buka mic-nya. Terima kasih Mbak Jessica. Iya, Assalamualaikum sama-sama Ibu, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pertemuan kedua kita ya. Kemarin saya ketemu juga sama Mbak Jessica di Indonesia Belajar. Iya, tadi kan Pak Danang bilang minta ini HP-nya Pak Sony, saya juga mau dimasukkan di WA kalau ada WA grupnya mau ikut gabung gitu. Jadi begini, yang terhormat Pak Arief, Pak Danang, Pak Nofrizal dan Pak Sony. Jadi kadang ya kalau dalam membangun teamwork itu memang kita kadang-kadang ada yang saya ada konsultasi dengan beberapa teman gitu. Jadi katanya kalau mau membangun teamwork kita harus tegas gitu. Kita tidak harus selalu menyenangkan orang lain gitu. Jadi kalau prinsip kita ingin menyenangkan orang lain, tidak memberikan reward atau punishment kepada orang tersebut, itu kita tidak akan bisa membangun teamwork gitu. Nah, di lain pihak saya juga konsultasi, gimana caranya katanya usahakan jangan ada satu orang pun yang benci dengan kita gitu. Jadi kita betul-betul harus baik dengan semua orang gitu kan. Nah, ini kan jadi dilema bagi saya gitu kan. Apakah saya ini harus apalagi kita selaku ada memimpin beberapa orang tim kecil gitu kan. Ada beberapa orang yang memang luar biasa kerjanya tepat waktu gitu kan. Sukses seperti schedule yang kita tetapkan. Ada yang seminggu kemudian belum gitu. Nah, sikap kita ini sebenarnya kan itu juga merupakan kunci sukses kan, teamwork itu gitu kan. Jadi apakah kita ini harus bersikap tegas? Apa kita harus bersikap lembut dengan beberapa orang yang kita nilai memang secara kerjanya cacat gitu kan, one prestasi gitu. Mungkin ada pengalaman dari Pak Danang, mungkin atau Pak Arief gitu kan, atau Pak Nofrizal gitu. Saya mohon saran. Dan juga setelah ikut kemarin dan juga sudah baca buku BKDZN itu alhamdulillah luar biasa gitu kan untuk motivasi saya, karena memang ternyata untuk bisa termotivasi kita itu harus punya komunitas gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu. Jadi kalau ini sudah mulai lemah, mulai bosan, yang ini mengingatkan semangat lagi gitu kan. Nah, jadi saya mohon digabungkan di grup-grup yang seperti itu kalau ada gitu. Saya pikir demikian Mbak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Zufriani. Kita langsung jawab aja dari Pak Danang. Silakan Pak Danang. Tim together everyone achieve more. Jadi semua orang itu akan mencapai puncaknya. Harus disadari Ibu, misalnya seperti tubuh, ada yang berfungsi sebagai mata, telinga, ya tangan, kaki. Jadi nggak bisa semua. Ya kalau di sini presidennya Pak Arief, ya nggak semuanya bisa jadi presiden. Ada yang tangan kanannya, ada yang asistennya, ada yang bagian menjalankan. Nah itu tim together everyone achieve more, ya sama-sama. Atau sepeda, kalau sepeda ya ada sadelnya, ada bannya, ya ada pentilnya. Mungkin yang menjadi pentil merasa wah aku cuma pentil, tapi sepeda nggak akan jalan Jessica tanpa pentil karena banyak kempes, berat, susah. Jadi kita tidak bisa ya Ibu menyenangkan semua orang kalau semua orang maunya jadi yang sama. Ya, jadi seorang pemimpin itu harusnya jadi pelayan, servant leadership. Sehingga bukan dilayani tapi melayani. Seandainya seperti itu maka akan menjadi lebih baik. Lalu hal yang lain ya, what you think about yourself is more important than other thing about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Jadi kalau kita misalnya dikatakan kita itu sombong, sok galak dan seterusnya, ya silakan. Saya melakukan karena prinsip, karena aturan. Jadi prinsip itu betul Ibu.
Ini barusan tadi saya di atas ya, tapi kan tadi nggak nyambung lainnya, saya turun ke bawah. Itu ada yang namanya anak-anak di panti asuhan. Bukan kalau panti asuhan, anak yatim itu terus boleh semaunya, harus dikasihani. Ya enggak lah. Kalau dia maunya main HP melulu, yang satu main game terus nggak mau belajar, ya terpaksa. Apalagi orang tuanya belain, anaknya seneng main kok, seneng game. Nah, kapan belajarnya? Ya, mohon maaf, kita udah bantu biayai dan seterusnya, tapi kalau nggak ikut aturan ya memang harus pakai cara dulu, namanya fortiter in res, suaviter in modo. Keras dalam prinsip tapi lembut dalam cara. Pasti ada peringatan-peringatan, ada proses seperti yang sebelumnya tadi Pak Sony sampaikan ya. Jadi untuk mencapai kebaikan tujuan itu kita tidak bisa ya membahagiakan atau memuaskan semua orang. Aturan dipegang tapi cara ngomongnya aturan harus dengan cara yang baik. Fortiter in res, suaviter in modo. Keras dalam prinsip tapi lembut dalam cara. Begitu Ibu. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Danang. Mungkin dari Pak Noprizal, silakan Pak. Intinya dalam sebuah tim kerja itu kadang-kadang kita berbeda dalam visi. Misalnya Bu Zupriani Bu Zupriani ini salah satu petinggi nih di salah satu kampus di Kota Sungai Penuh, Kerinci. Jadi kadang-kadang kita berbeda visi dan misi kita di dalam teamwork itu berbeda. Nah, itu adalah sebuah kesulitan karena idealnya dalam satu tim kerja itu visi dan misinya harus sama. Kemudian yang kedua, kita harus membangun rasa saling percaya. Jadi saling percaya antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian juga kadang-kadang ada komunikasi lain yang tidak harus secara formal, tetapi ada komunikasi lain yang lebih intensif sehingga ketika kita mampu menyentuh seseorang itu dari hati, selebihnya kita bisa bekerja sama dan dia bekerja sendiri sehingga dia juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa bergabung di tim kerja itu. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan lain tetapi dalam rangka menunjang kebersamaan. Dan ya lagi-lagi intinya memahami peran. Jadi memahami peran siapa yang di tim kerja itu yang bertanggung jawab untuk A, kemudian bertanggung jawab untuk B, sehingga semuanya bisa terdistribusi dengan baik. Dan kemudian satu hal, gimana caranya kita bisa meningkatkan kompetensi dari tim kerja kita itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita yang di levelnya agak di bawah dari tim kerja itu, ataupun kita yang punya pengetahuan jauh lebih banyak, sulit berbagi dengan yang lain. Nah, sehingga menyulitkan untuk mensukseskan target-target capaian dari tim kerja itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting di tim kerja itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin itu adalah teori-teori yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita selama ini di dalam tim kerja. Karena kan banyak hal seperti kadang-kadang di tim kerja itu kita tidak pernah jumpa gitu. Kita tidak pernah jumpa, kemudian kita tidak pernah ketemu, apalagi di zaman-zaman era-era sekarang ini kita lebih banyak webinar, kemudian ini, tapi kita bisa membentuk tim kerja yang sama-sama bertanggung jawab sehingga akhirnya hasil yang kita capai karena punya visi dan misi yang sama akhirnya juga bisa terwujud. Mungkin itu tambahan Mbak Jessica, tapi menarik ketika ini kita lemparkan, kita minta petunjuk dari Pak Arief tentang tim kerja, karena saya jauh banyak menjelaskan, banyak menyampaikan tentang tim kerja, tapi pemimpin kami di tim kerja itu malah Pak Arief kan. Jadi saya ke Mbak Jessica mungkin bisa minta arahan dari Pak Arief supaya lebih sempurna, mungkin gitu Mbak Jessica. Terima kasih Pak Noprizal. Pak Arief mau menambahkan, silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Zupriani, salam kenal dari saya. Jadi memang begini, saudara kandung sendiri juga ada masalah gitu, apalagi kita ketemu dengan latar belakang yang berbeda. Ini menjadi satu tantangan tersendiri sebetulnya. Oleh karenanya, jadikan diri kita dulu baik, gitu. Karena kita akan menjadi contoh.
Nah, ketika kita sendiri ikut terlibat dalam konflik yang ada di dalam, misalnya ada tim kerja yang tidak mendukung, kita kita ikut konflik di dalamnya, maka akan semakin sulit. Oleh karena konsep-konsep yang saya tawarkan adalah saling memberi, saling mengingatkan. Jadi saling memberi dan saling mengingatkan antara lain. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan. Persoalan dia nanti mau ikut atau tidak itu persoalan lain. Tapi apakah tugas itu sudah kita laksanakan atau belum itu yang harus dijalankan. Intinya adalah Ibu jangan pernah frustasi dengan tim kerja yang tidak sesuai dengan keinginan. Terus berupaya jadikan diri Ibu sendiri role model. Ketika ada kotor, Ibu duluan deh ngambil sampah, itu kan nggak menjatuhkan wibawa, kira-kira begitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas tambahannya. Terima kasih juga untuk Ibu. Semoga terjawab ya. Kita akan langsung lanjut aja. Ini kebetulan sudah waktunya untuk kita tutup. Terima kasih Pak Nofrizal dan juga Pak Danang atas pencerahan dan juga pembahasan hari ini. Luar biasa sekali. Kita harus bergerak nih mulai saat ini untuk berubah ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya benar-benar tutup, mungkin boleh untuk closing statement Pak Nofrizal dan juga Pak Danang ya. Mungkin Pak Nofrizal terlebih dahulu. Silakan Pak Nofrizal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jessica. Jadi kunci perubahan itu sendiri tidak hanya 10, tapi karena ini adalah edisi keempat, mungkin kita sudah membahas banyak poin-poin sebelumnya bersama Pak Husnul Hulub. Yang intinya yang kita bahas pada hari ini adalah 10 poin yang saya rasa perlu, dan tentunya kita punya penafsiran masing-masing. Banyak kunci-kunci perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Rendra Widiakso, kemudian tambahan dari Kanda Arif Hidayat tadi, dan lain sebagainya. Kita bisa saja menyimpulkan atau membuat poin-poin baru terhadap kunci perubahan. Yang intinya itu semua akan menunjang proses kita sendiri untuk berani keluar dari zona nyaman, sehingga kita mendapatkan kenyamanan baru, dan seterusnya kita kembali lagi keluar zona nyaman. Intinya semuanya adalah menuju target dan capaian kita pada masa mendatang yang lebih sukses kiranya. Seperti itu Mbak Jessica, closing statement. Terima kasih Pak Nofrizal. Kita boleh ya nanti bertemu lagi nih. Boleh Pak Danang, silahkan Pak Danang untuk closing statement-nya. Smile and the world will smile with you. Ramah kunci sukses. Senyum, maka dunia akan senyum sama Anda. So keep shining, ya, keep spirit on, ya, tetap senyum, tetap semangat, ya. Lalu sukses untuk Anda semua. Do the best and make the rest. Kerja yang terbaik dan Allah akan meridhoi kita. Amin. Terima kasih Pak Arief, Jessica, Nofrizal dan teman-teman semua. Siap Pak Danang dan juga Pak Nofrizal, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya karena telah hadir di tengah-tengah kita. Dan terima kasih juga Pak Arief sudah menambahkan atas tema kita hari ini menjadi lebih lengkap ya. Dan saya juga ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar ya karena telah hadir di seminar kita di Indonesia Belajar ini. Saya dan tim beserta tim semuanya mohon undur diri. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan bersama Pak Danang tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Salam sehat dan salam sukses. Terima kasih.